Satuan Polisi Pamong Praja masih berjaga di kawasan Kanal Banjir Timur Jakarta. Hal itu dilakukan agar pedagang tidak membuka lapaknya kembali pasca dibongkar petugas. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja wilayah Jakarta Timur terus berjaga di kawasan Kanal Banjir Timur untuk memastikan PKL tidak membuka kembali tempat berjualan dan menciptakan kerumunan. Namun saat menggelar razia, petugas menemukan sebuah pasar malam yang masih nekat beraktivitas. Dengan sigap, petugas mencoba untuk mendisiplinkan area tersebut. Petugas pun memberikan sanksi sesuai dengan peraturan Gubernur DKI Jakarta. Ini penyegelan di pasar malam ini sudah kita kenakan Pergub 41, Mas. Jadi mereka mengundang kerumunan masyarakat. Ya, kita dendanya ada di situ 250 sampai 500. Ya. Kan ini kita masih ada kebijakan. Ya, jadi kita denda yang terendah 250 gitu. Ya. Bapak, bisa nggak kita ngomong cara baik-baik? Kita tutup ini. Tutup ya, janji ya. Janji. Oke. Kalau janji. Sebelumnya pada razia Kamis malam, petugas Satpol PP merazia pedagang yang masih membandel berjualan. Sejumlah pedagang protes karena tak terima lapaknya dibongkar. Dari Jakarta, Riki Iskandar, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah masjid sudah mulai menggelar sholat Jumat setelah masjid ditutup berminggu-minggu karena pandemi corona. Salah satunya di Bekasi yang sudah termasuk kawasan zona hijau corona. Ratusan jemaah memadati Masjid Al-Riyad di kawasan Kuitang, Senen, Jakarta Pusat pada Jumat siang. Ramainya jemaah membuat pihak pengurus masjid tak dapat menerapkan physical distancing sehingga tak ada jarak aman di antara sesama jemaah. Sejumlah jemaah yang takut tertular COVID-19 menggunakan masker selama melaksanakan salat Jumat. Di Masjid Al-Barakah, Bekasi, Jawa Barat, salat Jumat pertama setelah ditiadakan selama beberapa minggu dihadiri ratusan jemaah. Salat tetap menerapkan protokol kesehatan mulai pemeriksaan suhu tubuh, penyemprotan disinfektan sebelum salat hingga pembatasan jarak setiap safnya. Rindu sama masjid, udah lama kita ini juga nekat sih. Sebenarnya kan pengumumannya dari pemerintah ya. Kita juga tadinya awal dari jalur hijau. Sebenarnya masih ada keraguan sih. Tapi ya kita kalau dari jalur hijau udah ditetapkan jalur hijau sama pemerintah, ya berarti kita kan wajib sholat Jumat di masjid, bukan di rumah. Sementara itu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi juga melaksanakan salat Jumat di Masjid Ba'abut Taubah, Kebang Pratama, Rawalumbu. Protokol kesehatan yang ketat juga diberlakukan di masjid ini. Di Bekasi, setiap masjid yang menggelar salat Jumat harus berada di zona hijau dan mendapat persetujuan Wali Kota dan Kementerian Agama. Di Kabupaten Pekalongan, jelang pelaksanaan New Normal, Masjid Al-Muhtaram di wilayah Kajen mulai dipakai salat Jumat. Masjid sempat ditutup sejak bulan Maret lalu terkait larangan berkerumun di masa pandemi COVID-19. Jemaah harus mengikuti protokol kesehatan seperti pemeriksaan suhu tubuh, memakai masker, dan mencuci tangan. Tetap kita akan lakukan secara ketat. Seperti Jumatan kali ini juga menggunakan protokol itu ya? Menggunakan protokol yang sangat ketat ya, dan masih sangat terbatas pada masyarakat sekitar saja. Belum dibuka untuk umum, sambil kita menyiapkan prakondisi menuju new normal. Jadi tahapan-tahapannya sedang kita siapkan. Data dari tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Pekalongan, masih ada 1 orang di Pekalongan yang dirawat karena terpapar virus COVID-19. Diperkirakan beberapa hari mendatang pasien tersebut sembuh dan menjadikan Pekalongan sebagai zona hijau. Kontributor iNews melaporkan. Pusat perbelanjaan di Bekasi, Jawa Barat berharap wilayahnya segera melaksanakan new normal. Namun ternyata Pemprov Jawa Barat memperpanjang PSBB di Bekasi hingga 4 Juni mendatang. Sejumlah pusat perbelanjaan di Bekasi, Jawa Barat berharap bisa beroperasi mengingat nyaris 3 bulan ditutup karena pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar. Salah satu pengelola pusat perbelanjaan di Bekasi berharap tempat mereka segera dibuka karena dampak ekonomi bagi penyewa telah turun.
Pihaknya pun telah menyiapkan berbagai protokol kesehatan untuk menyambut new normal jika PSBB telah masuk fase berikutnya. Ini semua kita siapin, tinggal kita tunggu. Kalau misalnya Pemda udah bilang oke, kita akan buka. Karena kita sebetulnya kepengen nih cepat buka, walaupun mungkin kita tahu ada beberapa tenan mungkin yang belum bisa buka karena misalnya kayak cinema, kayak fitness, itu kan mungkin bagian daripada fase berikutnya. Namun ternyata PSBB di sejumlah kota dan kabupaten di Jawa Barat diperpanjang. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan ada 9 indikator dalam mengukur kewaspadaan COVID-19 di wilayahnya. Dari hasil perhitungan, tidak ada lagi zona merah di Jawa Barat. 60% wilayah di Jawa Barat masuk zona biru, sementara 40% sisanya zona kuning. Untuk zona biru bisa melaksanakan new normal atau adaptasi kebiasaan baru AKB. Mungkin ada pertanyaan ya, katanya new normal kok ada PSBB, ini yang benar gimana? Saya kasih tahu sekarang bahwa yang diizinkan untuk new normal atau AKB, adaptasi kebiasaan baru, ada 60%, 15 daerah, dan yang direkomendasi melanjutkan PSBB parsial, ada 12 daerah atau 40%. Nah, Jawa Barat sudah lewat PSBB skala besarnya, maka kita akan masuk kepada namanya pembatasan sosial skala mikro. Kami akan fokus ke desa-desa sekarang. Kini 12 kota kabupaten dalam zona kuning tetap melanjutkan PSBB dengan waktu perpanjangan berbeda-beda. PSBB untuk Bogor, Depok, dan Bekasi sampai 4 Juni mendatang, sementara 7 daerah lainnya direkomendasikan PSBB parsial sampai 12 Juni 2020. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, skenario new normal beradaptasi dengan pandemi COVID-19 belum layak diterapkan di kota Surabaya. Hal itu dikarenakan angka penyebaran COVID-19 di Jawa Timur masih terus naik dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa memastikan Jawa Timur belum akan menerapkan new normal lantaran angka penyebaran COVID-19 di Jawa Timur masih tinggi. Hovifah menjelaskan untuk menerapkan new normal sesuai dengan pedoman Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengenai penyebaran COVID-19 yang harus turun 50% dalam 2 minggu terakhir. Mantan Menteri Sosial ini juga khawatir jika new normal diterapkan, lonjakan pasien positif akan semakin tidak terkendali. Kalau sudah new normal berarti sudah terjadi penurunan 50% pada 2 minggu terakhir. Kita tentu akan memaksimalkan percepatan bagaimana kita akan memasuki tatanan baru itu. Maka disiplin yang kontinu, kepatuhan cara kontinu, sebelum vaksin ini ditemukan semuanya memang sudah harus melakukan kewaspadaan berganda. Kembali saya sampaikan itu supaya kita sudah bisa menyiapkan diri memasuki transisi. Setelah itu baru kita memasuki new normal. Persebaran COVID-19 di Jawa Timur saat ini sedang tinggi-tingginya. Pada Kamis 28 Mei 2020 terdapat lonjakan 159 kasus baru dalam 24 jam dengan total 4.271 pasien positif corona. Sedangkan angka kematian akibat virus ini juga terus bertambah, yakni 11 orang dengan total 346 orang meninggal dunia. Lonjakan ini mengakibatkan hampir seluruh rumah sakit rujukan penuh. Bahkan di Surabaya, jumlah pasien sudah melampaui kapasitas rumah sakit rujukan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Fase new normal akan bersamaan dengan sejumlah aktivitas ekonomi termasuk rencana siswa kembali masuk sekolah saat pandemi. Namun, kekhawatiran muncul soal keselamatan anak-anak yang rawan terpapar COVID-19. Pemprov DKI Jakarta memastikan kegiatan belajar mengajar akan dimulai jika kondisi ibu kota sudah aman dari COVID-19. Tahun ajaran baru 2020-2021 di Jakarta akan dimulai pada 13 Juli mendatang. Pelaksanaan belajar mengajar bisa dilakukan di rumah atau di sekolah tergantung perkembangan dari penyebaran COVID-19.
Jadi Bapak Ibu, semua orang tua tidak usah khawatir, kami pasti mengerti, memahami apa yang menjadi harapan keinginan Bapak Ibu semua. Kemudian juga kami bertanggung jawab atas semua proses pendidikan anak didik kita semua. Dan kami pastikan proses belajar mengajar dimulai nanti apabila situasi kondisi COVID sudah aman, kira-kira begitu. Kapan itu ya kita lihat. Apakah bulan Juli, bulan Agustus, atau mungkin nanti di tahun ajaran berikutnya, tahun 2021, itu sangat bergantung pada kepatuhan, ketaatan, dan kedisiplinan kita semua. Namun pemerintah DKI Jakarta diminta jangan gegabah. Berdasarkan data Ikatan Dokter Anak Indonesia, saat ini tercatat 3.324 anak menjadi PDP Corona. 129 diantaranya meninggal dunia, sementara 584 anak tercatat positif Corona dan 14 anak meninggal akibat Corona. Sementara Kementerian PPA merilis data bahwa anak usia 0 hingga 14 tahun juga rentan terhadap penularan Corona. Hal ini menggugurkan data kisaran usia manula menjadi hal yang paling rentan terhadap penularan Corona. Orang tua murid pun keberatan jika anak-anak dipaksakan masuk sekolah sementara kondisi belum benar-benar aman. Hanya saja ya namanya, terus terang tetap rasa khawatir itu tetap ada ya karena melihat anak-anak ini kadang-kadang luapan emosi kan tidak bisa dijaga ya, terus karena itu yang, namun sebagai warga kalau kita akan begini terus kita juga terus mau sampai kapan kita nggak tahu ya, memang dalam hal ini kita harus adaptasi ya dengan apa yang namanya menuju ke normal itu tadi. Terus terang, sebagai orang tua, saya tidak setuju jika anak sudah mulai masuk sekolah di tengah pandemi COVID ini. Kebetulan anak saya kelas 1 SD yang tidak mengerti apa itu social distancing atau physical distancing. Dan kita juga tidak tahu apakah sekolah akan memberlakukan protokoler sesuai pemerintah. Tidak ada yang menjamin kalau anak-anak tidak akan melakukan interaksi atau memakai masker dari pagi sampai sore. Saya tidak setuju. Karena anak-anak itu, anak saya SD kan ya, anak-anak itu nggak ngerti social distancing atau nggak pakai masker dari pagi ketemu siang, nggak mungkin kalau nggak dibuka maskernya dan dia bermain dekat-dekatan, nggak bisa, mereka disuruh untuk menjauh-jauhan bersama teman-teman. Makanya saya nggak setuju banget. Saya bingung sebagai orang tua juga bagaimana ini pandemi ini, bingung deh, saya tidak setuju. Kegiatan belajar mengajar di zona merah pandemi dinilai tidak bisa dilakukan. Prinsipnya saya pada posisi tidak setuju sementara ini kalau sekolah mau dibuka, terutama di zona-zona merah bagi pandemi COVID-19. Nah, bagi daerah atau kabupaten yang zona hijau, mungkin bisa dilaksanakan pembukaan sekolah dengan cara tatap muka langsung. Kondisi aman COVID-19 ditentukan dari sejumlah indikator, salah satunya angka penularan virus corona harus di bawah 1. Saat ini tingkat penularan virus corona di DKI Jakarta berada di angka 0,9 hingga 8 dan diharapkan bisa turun terus. Tim iNews melaporkan. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi, menilai banyak pertimbangan untuk membuka sekolah di tengah pandemi. Dan berikut kami tampilkan cuplikan dialog bersama Kak Seto dalam program iNews sore tadi. Dinyatakan oleh para pejabat, Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Gubernur Jawa Barat juga, kemudian juga dari Kementerian PPPA dan sebagainya, bahwa intinya adalah kalau keadaan sudah memungkinkan. Jadi ini juga mohon disampaikan secara luas kepada para orang tua yang sekarang juga banyak yang khawatir, banyak keberatan, membuat protes dan sebagainya kepada para orang tua, bahwa ini sekedar wacana dulu, tetapi belum jadi keputusan. Artinya keputusan baru melihat kondisi di lapangan. Dan memang keadaan berbeda-beda, Mbak April dan Mbak Stefani. Memang kami juga dari LPI juga mengumpulkan pendapat dari para orang tua siswa. Ada sementara yang mengatakan sangat tidak setuju kalau dimulai pada bulan Juli ini misalnya, atau mungkin Agustus kalau keadaan belum aman dari COVID-19. Tapi beberapa ada yang menyampaikan kepada kami
di beberapa daerah yang mengatakan bahwa kondisi kami di sini aman, hijau, daerah hijau. Sudah bisa dimungkinkan untuk sekolah karena anak-anak juga ingin sekolah. Jadi sekali lagi, pertimbangan utama adalah tentu juga konsultasi dengan satuan gugus tugas dari COVID-19, apakah sudah memungkinkan, sudah aman atau tidak. Itu pun tetap dengan penjagaan dengan sangat ketat. Dengan jaga jarak, dengan pakai masker, dengan cuci tangan, dan sebagainya. Begitu Mbak April dan Mbak Stefani. Baik, Kak Seto, lalu apa yang harus disiapkan orang tua untuk menghadapi kenormalan baru ini, Pak? Karena masih banyak orang tua yang bingung untuk menghadapi kenormalan baru ini. Ya, sebetulnya yang paling penting siapkan adalah membuat anak-anak tenang. Itu dulu. Jadi anak-anak juga jangan dibebani dengan masalah kurikulum, dengan masalah wah nanti terlambat dan sebagainya. Mereka tetaplah sementara ini di rumah dengan tenang, dan kalau ataupun sudah ada kemungkinan untuk masuk sekolah, orang tua juga diberi hak untuk betul-betul mempertimbangkan kondisi putra-putrinya sendiri. Jadi kalau sampai anak-anak juga dibebani dengan kebingungan dengan masuk sekolah atau tidak, seolah ada perbandingan yang masuk sekolah pasti lebih baik atau lebih tidak baik dan sebagainya, anak-anak juga akan bingung dan merasa cemas juga. Jadi sekarang sementara ciptakan suasana yang gembira, yang aman secara psikologis pada putra-putri kita semua. Sehingga mereka pun pemahaman belajarnya bukan sekedar akademik dengan mengejar target kurikulum saja, tidak. Tapi tadi unsur etika, estetika, mungkin akhlak, mungkin juga masalah kesehatan dan sebagainya yang bisa diberikan sementara sebagai materi pembelajaran di rumah, juga tetap dikembangkan dalam suasana yang penuh persahabatan dan keceriaan. Gubernur DKI Jakarta meninjau kesiapan alat kesehatan di Puskesmas jelang penerapan new normal. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.